Di cerita sebelumnya sang kaisar terlihat marah ketika mengetahui putri ketiganya menjadi murid dari seorang master yang dianggapnya sebagai penipu. Kemudian kini berada di depan gerbang ibu kota dinasti Qin, yaitu kota Naga Giok, dan terlihat ada sebuah kapal terbang yang cukup besar melayang di atasnya. Lalu terlihat seseorang yang merupakan jenderal besar dinasti Qin yang bernama Zhao Hongda tengah menunggu kedatangan seseorang yang berada di dalam kapal terbang itu. Lalu terlihat Master Xiao, Master Zhu Xuan dan juga Xuanzi yang turun dari dalam kapal itu sembari Xuanzi berkata, "Ibu kota Naga Giok memang sangatlah mengesankan." Kemudian Jenderal Zhao segera menghampiri mereka sembari berkata, "Tamu dari Sekte Hongmeng selamat datang di ibu kota Naga Giok. Perkenalkan nama saya Zhao Hongda, utusan dari penjaga ibu kota dan saya di sini menyambut Anda atas perintah Tuan Wei Jiu." Di sisi semua orang yang berada di tempat itu cukup terkejut sembari mereka berkata, apakah mereka dari 10 sekte teratas sehingga Jenderal Zhao sampai menyambut mereka? Dan bahkan dia juga menyebutkan nama Tuan Wei Jiu. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Di sisi Master Xiao hanya tersenyum tipis sembari bergumam. Sepertinya Jenderal Zhao telah diutus oleh Tuan Putri ketiga. Dan dia menggunakan nama Tuan Wei Jiu agar tidak menimbulkan kecurigaan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Putri, dia memang sangat cerdas. Setelah itu Jenderal Zhao meminta rombongan dari Master Xiao agar mengikutinya ke sebuah kediaman yang akan mereka tinggali. Setelah beberapa saat berjalan, kini mereka telah berada di sebuah kediaman dengan halaman yang cukup luas. Lalu Jenderal Zhao berkata, selama festival 10.000 Dao kalian akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Dan Jenderal Zhao juga memperkenalkan seorang pelayan yang bernama Huang untuk melayani mereka jika mereka membutuhkan sesuatu. Di sisi Master Xiao menatap pelayan itu sembari berkata, tak kusangka di dalam ibu kota seorang pelayan pun telah mencapai tahap Golden Core. Dan di saat bersamaan Xuanzi menimpali dengan berkata, siapa yang kau maksud dengan alam Golden Core? Bukankah dia hanya orang tua biasa? Dan di saat itu juga Master Xiao segera mengetuk kepala Xuanzi menggunakan kipasnya sembari dia berkata, kau pergilah ke meja makan dan bersantailah dengan para murid. Yang seketika itu membuat Xuanzi merasa cukup kesal sembari berkata, beraninya kau memukul kepalaku. Di sisi lain Master Zhu Xuan berkata, adik junior Xiao, aku telah mengumpulkan informasi tentang siapa saja yang akan bertanding di dalam festival kali ini. Maka mari kita segera diskusikan. Di saat bersamaan Xuanzi berkata bahwa dia ingin ikut berdiskusi. Namun Master Zhu Xuan segera menolaknya dan memintanya agar bermain bersama Su Muhan dan juga Zinu. Yang seketika itu membuatnya sangat terkena mental. Kemudian kini Master Xiao dan juga Master Zhu Xuan telah berada di satu meja dan Xuanzi telah berada di satu meja dengan Zinu. Dan kini terlihat Xuanzi yang terlihat cukup kesal sembari dia berkata, tak kusangka Master sangat bergantung dengan hewan itu. Bahkan dia sampai menolakku. Di saat bersamaan tanpa rasa bersalah Zinu berkata, Master puncak kedua, apakah kau belum pernah memakan kaki piki? Yang seketika itu membuat Xuanzi merasa cukup malu sembari menyuruh Zinu untuk diam. Setelah itu Xuanzi segera menarik tangan Zinu dan juga Su Muhan dan meminta mereka untuk menemaninya jalan-jalan. Di sisi Master Xiao dan Master Zhu Xuan terlihat cukup serius sembari Master Zhu Xuan menunjukkan sebuah token dan berkata, ada 3 sekte yang perlu kita perhatikan di dalam festival 10.000 Dao. Adik junior, kau bisa melihatnya di dalam token ini. Setelah itu Master Xiao segera menekan token itu sehingga beberapa informasi mulai memasuki kepala dari Master Xiao dan informasi itu diantaranya adalah Sekte Taixu yang berada di peringkat pertama dengan sejarah ribuan tahun, serta di dalamnya terdapat beberapa Master Nesken Soul, bahkan pemimpin sektenya dikatakan selangkah lagi akan menjadi immortal dan ada ratusan alam Golden Core di bawah pemimpinannya. Lalu pemimpin Sekte Changsheng dan juga pemimpin Sekte Wang Feng telah berada di puncak alam Nesken Soul. Meskipun sekte mereka baru didirikan, namun mereka sangatlah kuat. Setelah itu Master Zhu Xuan berkata, kalau di keluarga bangsawan yang aku tahu hanya sedikit yang memiliki seseorang di ranah Nesken Soul, yaitu keluarga Zhuo, keluarga Wang dan keluarga Zhu. Kemudian Master Xiao segera berterima kasih kepada Master Zhu Xuan karena telah memberikan banyak informasi kepadanya. Kemudian kini berpindah di pusat perbelanjaan di ibu kota Naga Giok yang terlihat sangatlah ramai. Dan di antara kerumunan itu terlihat Xuanzi dan juga Su Muhan yang menyusuri pusat perbelanjaan sembari memakan sebuah makanan.
Di sisi lain terlihat ada penjual wanita yang sedang diganggu oleh dua orang pria yang memaksa membeli hewan peliharaan dengan harga yang sangat rendah. Yang seketika itu membuat Xuanzi merasa cukup kesal sembari menatap ke arah keramaian itu. Lalu Xuanzi segera mengajak Zinu dan Sumuhan untuk mengikutinya melihat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata salah satu pemuda yang mengganggu itu merupakan utusan dari kerajaan Longyan yang bernama Deng Xiu dan kini dengan ekspresi menjijikkan dia berkata, "Aku akan memberimu 1000 batu roh tingkat rendah bahkan 1000 batu roh tingkat menengah jika kau mau menemaniku bermain malam ini." Di sisi anak buah dari Deng Xiu mendekati gadis itu yang seketika itu juga membuat gadis itu cukup ketakutan sembari berteriak meminta tolong. Lalu salah satu orang itu berkata, "Jangan bertindak gegabah gadis kecil. Di dinasti Qin ini tidak akan ada yang berani melawan kerajaan Longyan jadi segera menurutlah." Dan terlihat beberapa orang yang berada di sana segera pergi dari tempat itu setelah mengetahui bahwa pengganggu itu berasal dari kerajaan Longyan. Namun di saat bersamaan ada sebuah cambuk yang melesat dengan sangat cepat mengenai telak wajah dari pengawal itu sehingga membuatnya mengeluarkan cairan merah dari dalam mulutnya. Lalu dengan sangat marah Deng Xiu berteriak, "Siapa yang berani mengganggu kesenangan tuan muda ini?" Dan ternyata seseorang itu adalah Xuanzi dan dengan ekspresi kesal dia berkata, "Itu adalah aku, cepat segera biarkan wanita itu pergi." Setelah melihat kecantikan dari ketiga wanita yang berada di depannya, Deng Xiu berkata, "Jika kalian bertiga mau menjadi selirku, aku akan senang hati melepaskan wanita ini." Yang seketika itu membuat Zinu merasa sangat marah. Namun Sumuhan lebih dulu menghentikannya sembari berkata, "Kakak senior kamu jangan impulsif. Orang ini merupakan utusan dari kerajaan Longyan jadi kita tidak bisa dengan mudah menyentuhnya." Kemudian Sumuhan menjelaskan bahwa sekte, bangsawan, dan juga kerajaan di dinasti Qin dibagi menjadi 9 tingkat. Dan tingkat pertamalah yang paling dihormati. Kerajaan Longyan berada di tingkat kelima sehingga dihormati oleh beberapa kerajaan tingkat keenam yang berada di sekitar wilayah mereka. Lalu Sumuhan memperingatkan Zinu dan juga Xuanzi jika mereka mencari masalah dengan kerajaan Longyan. Sumuhan khawatir akan menimbulkan masalah bagi dinasti Qin dan juga sekte Hongmeng. Sembari menunjuk Sumuhan, Deng Xiu berkata, "Tak kusangka ada seseorang yang cukup cerdas di antara kalian." Lalu sembari memasang ekspresi bengisnya Deng Xiu kembali berkata, "Tapi sekarang aku ingin kalian bertiga menjadi budakku. Jika tidak aku akan melaporkan kepada kerajaan bahwa aku diperlakukan tidak baik di ibu kota Naga Giok sehingga kalian akan mendapatkan hukuman yang setimpal." Namun di saat bersamaan Xing Yue dan juga Jenderal Zhao telah berada di sana yang cukup mengejutkan Deng Xiu sembari Xing Yue berkata, "Apakah itu benar? Bagaimana bisa kau berkata bahwa orang di ibu kota tidak ramah kepadamu? Jika bukan karena pangkatmu, bagaimana kau bisa menindas rakyatku seperti ini? Kelakuanmu ini sudah cukup untuk memberikanmu sebuah hukuman eksekusi secara langsung." Namun Deng Xiu masih saja ngeyel sembari berkata, "Xing Yue, jika aku melaporkan kejadian hari ini kepada Sang Kaisar kau akan tahu siapa yang akan dieksekusi." Dengan ekspresi kesal dan sembari menyiapkan pedangnya Xing Yue berkata, "Jadi kerajaan Longyan benar-benar ingin memulai berperang dengan dinasti Qin." Namun Deng Xiu hanya menertawakannya sembari berkata, "Apa kau pikir putri ketiga memiliki hak untuk berkata seperti itu? Dan ingatlah, siapapun yang melukaiku hari ini aku akan membalasnya 1000 kali lipat di masa depan. Cepatlah bersujud meminta maaf kepadaku, lalu aku akan membiarkanmu untuk pergi." Karena tidak bisa menahan amarahnya, Xing Yue segera melesat maju untuk menyerang Deng Xiu. Namun Xing Yue kembali menghentikan serangannya ketika Deng Xiu berkata, "Jika aku tidak merasa senang, dinasti Qin tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi kau dan ketiga wanita ini datanglah malam ini ke kediamanku untuk menebus semua kesalahan kalian." Di sisi lain terlihat Zinu yang telah tidak mampu lagi menahan amarahnya berjalan mendekati Deng Xiu yang seketika itu membuat Xing Yue sangatlah terkejut. Dan tanpa berbasa-basi Zinu segera melesat dengan sangat cepat menebaskan pedangnya tepat mengenai tubuh Deng Xiu sehingga membuatnya terluka dengan sangat parah dan dengan terbata-bata dia berkata, "Beraninya kau melakukan ini kepadaku?" Di sisi Zinu dengan sorot mata yang tajam tanpa menatap Deng Xiu yang telah binasa dia berkata, "Menghabisi seekor binatang sepertimu sangatlah mudah bagiku." Di sisi Xing Yue terlihat sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Zinu sembari dia berkata, "Kakak senior, mengapa kau malah melibatkan dirimu dengan masalah ini?" Dan dengan penuh keyakinan Zinu berkata, "Aku melakukan semua ini untuk diriku sendiri.
Jika ada orang yang ingin membalas dendam, bilang kepada mereka agar datang mencariku secara langsung. Di saat bersamaan sebuah portal teleportasi muncul di tempat itu. Dan seseorang yang dipenuhi dengan aura kegelapan keluar dari dalam portal itu sembari berkata, "Siapa yang berani menghabisi utusan dari kerajaan Longyan?" Dan orang itu merupakan penjaga bayangan yang berada di tahap ketujuh alam Nesken Sol dan bernama Lu Seng, yang kini terlihat tengah melayang di atas ibu kota sembari mengeluarkan tekanan energinya yang membuat semua orang yang berada di tempat itu merasa sangat ketakutan. Di sisi Jenderal Zhao segera membentuk sebuah penghalang untuk melindungi Xing Yue dari tekanan energi yang sangat kuat itu. Di sisi Xuanzi juga sedang membentuk sebuah penghalang dengan cukup kesusahan sembari dia berkata, "Sialan, kekuatan orang ini terlalu kuat sehingga membuatku ingin segera melawannya." Di saat bersamaan Jenderal Zhao memakan sebuah pil yang membuat Xing Yue cukup terkejut sembari berkata, "Jenderal Zhao, apa yang kau lakukan?" Dan kini terlihat dengan sorot mata yang tajam Jenderal Zhao berkata, "Tuan Putri tetaplah tinggal di dalam penghalang ini." Sembari menatap energi Jenderal Zhao yang perlahan meningkat, Xing Yue berkata, aura dari Jenderal Zhao meningkat dengan sangat pesat. Dari Golden Core tingkat ke-8 menjadi Nesken Soul tingkat ke-7. Apakah dia menggunakan pil itu untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa? Dan kini terlihat energi dari dalam tubuh Jenderal Zhao meledak keluar yang membuat tubuhnya bertambah kekar. Lalu dengan kekuatan penuhnya Jenderal Zhao menyerang Lu Seng sembari berteriak, "Jika kau ingin menyentuh Tuan Putri Dinasti Qin, langkahi dulu mayatku." Di sisi Lu Seng juga telah menyiapkan energinya dan langsung mengarahkan pukulannya untuk menahan serangan dari Jenderal Zhao. Sehingga kini benturan energi yang begitu dahsyat terjadi di antara kedua orang di ranah Nesken Sol itu. Namun karena jarak kultivasi di antara mereka berdua sangat jauh, Jenderal Zhao tidak mampu menahan serangan dari Lu Seng sehingga membuatnya terluka dengan sangat parah dan memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Dan dengan sorot mata yang tajam Lu Seng berkata, "Jenderal yang menjaga kota Naga Giok, apa hanya segini kekuatanmu?" Dan di saat itu juga Lu Seng kembali mengarahkan serangannya sehingga mengenai telak tubuh Jenderal Zhao yang membuatnya terlempar dengan sangat keras menghancurkan lantai ibu kota yang membuat Xing Yue yang melihatnya sangatlah terkejut. Sembari menatap ke arah jatuhnya Jenderal Zhao, Xing Yue berkata, "Menggunakan pil untuk meningkatkan kekuatannya bukanlah hal yang tepat untuk melawan kekuatan sejati." Di saat bersamaan ada seseorang yang mendekat ke arah mereka yang membuat Lu Seng merasa cukup terkejut atas kehadiran orang itu. Dan ternyata orang itu adalah Master Xiao yang telah datang bersama Master Zhou Xuan sembari dia berkata, "Hanya seekor semut kecil, beraninya kau membuat kekacauan di dalam ibu kota Naga Giok." Setelah itu Master Xiao segera mengarahkan energinya untuk menyerang Lu Seng yang kini terlihat tersenyum tipis meremehkan Master Xiao sembari dia bergumam, "Hanya dengan energi pedang? Bagi seseorang yang telah berlatih 9 tubuh emas sepertiku, serangan itu hanya seperti gigitan seekor semut." Namun tanpa disangka olehnya serangan energi pedang Master Xiao berhasil menembus penghalangnya sehingga membuat serangan itu mengenai telak tubuhnya, yang membuatnya terlempar dengan sangat keras membentur lantai ibu kota yang membuat semua orang yang berada di sana sangatlah terkejut. Di sisi Xing Yue yang juga sangat terkejut, dia bergumam, bahkan seseorang yang mengalahkan Jenderal Zhao dengan satu serangan berhasil dihempaskan oleh Master Xiao dengan sangat mudah. Setelah festival ini berakhir, aku akan memperkenalkan Master Xiao kepada semua orang bahwa dia adalah masterku. Di sisi orang lainnya dengan masih keterkejutannya mereka berkata, "Berasal dari sekte abadi manakah orang ini? Mengapa kita tidak pernah mendengar tentang namanya?" Di sisi Lu Seng yang masih berlutut dengan beberapa luka di sekujur tubuhnya, dia bergumam, "Aku sebagai orang yang tak tertandingi bagaimana bisa dihempaskan dengan sangat mudah dengan energi pedang biasa itu. Dia masih sangat muda dengan kekuatannya yang begitu mendominasi. Siapakah sebenarnya orang itu?" Gumam Lu Seng sembari menatap Master Xiao yang berjalan mendekat ke arahnya. Lalu kini Xing Yue segera memberi hormat kepada Master Xiao dan meminta agar masalah ini biarkan dia saja yang mengurusnya. Namun Master Xiao segera menolaknya sembari berkata, "Masalah ini bukan hanya melibatkan Tuan Putri ketiga saja, melainkan murid dari Sekte Hong Mengku. Jadi biarkan aku saja yang mengurus masalah ini dan biarkan sekumpulan sampah itu binasa di tanah dinasti Qin ini," ucap Master Xiao dengan sorot mata yang tajam sembari menyiapkan energinya yang terlihat sangat mendominasi. Di sisi Lu Seng terlihat sangat murka sembari menyiapkan bola energi kegelapan, dia berkata,
Beraninya kau berkata seperti itu di hadapanku. Kau benar-benar tidak layak untuk terus hidup. Dan di saat itu juga Lu Sheng segera mengarahkan serangannya untuk menyerang Master Xiao. Namun dengan sangat santai Master Xiao menahan serangan itu menggunakan energinya. Lalu dengan sorot mata yang tajam Master Xiao berkata, "Apa kau masih belum bisa merasakan besarnya perbedaan kekuatan antara kau dan aku?" Di sisi Lu Sheng terlihat cukup terkejut sembari dia bergumam. Apa yang sebenarnya terjadi? Tingkat kultivasi orang ini lebih rendah dariku, tapi mengapa kekuatan dan aura menghabisinya terasa lebih mengerikan? Aku merasa tidak akan mungkin bisa menang melawannya jika tidak segera menggunakan teknik pemurnian tubuh untuk mengalahkannya. Ucap Lu Sheng sembari mengambil jarak mundur dari Master Xiao. Setelah itu Lu Sheng mulai mengumpulkan energi kegelapannya sembari mengeluarkan sebuah teknik, dan di sisi Master Xiao juga menyiapkan teknik Yin dan Yang miliknya sehingga memunculkan sebuah energi yang sangat mendominasi. Lalu kini terlihat mereka berdua sedang beradu kekuatan sehingga menimbulkan benturan energi yang sangat kuat menghempaskan semua yang berada di sekitar mereka. Karena kekuatan Master Xiao lebih kuat sehingga membuat lengan dari Lu Sheng patah saat itu juga. Yang seketika itu membuat Lu Sheng berteriak dengan sangat keras sembari memegang tangannya yang telah patah dan mengambil jarak mundur dari Master Xiao. Dan di sisi Master Xiao dia telah menyiapkan teknik transformasi pedangnya sembari berkata, "Untuk serangan berikutnya bukan hanya tanganmu yang akan patah." Karena merasa tidak ada cara lain Lu Sheng mengambil sebotol ramuan dan segera meminumnya. Sehingga kini terlihat sekumpulan energi kegelapan mulai terserap memasuki tubuh Lu Sheng yang membuat Xing Yue cukup terkejut sembari bergumam tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Lu Sheng. Lalu Lu Sheng berteriak dengan keras membentuk sebuah perisai energi untuk menahan serangan teknik transformasi pedang Master Xiao yang mengarah kepadanya. Dan kini terlihat semua energi pedang itu terpental setelah mengenai tubuh dari Lu Sheng yang kini mengeluarkan aura kegelapan yang begitu pekat. Dan sembari tersenyum bengis Lu Sheng berkata, "Apakah hanya ini kemampuan yang kau miliki? Untuk menggoresku saja tidaklah cukup." Dan kini terlihat Lu Sheng yang telah berada di hadapan Master Xiao sembari telah menyiapkan sebuah bola energi kegelapan yang terlihat sangat mengerikan. Yang membuat Xing Yue sangat terkejut dan berteriak memperingatkan Master Xiao agar berhati-hati. Lalu kini terlihat Master Xiao yang telah menyiapkan energi pedang Luo Yun yang begitu mendominasi sembari bergumam. Kekuatan dari orang itu meningkat dengan sangat pesat. Namun semua itu bukanlah masalah bagiku. Dan di saat itu juga Master Xiao menebaskan pedangnya ke arah Lu Sheng yang membuatnya tidak mampu lagi untuk menghindar sehingga membuatnya terbelah menjadi dua bagian. Dan di akhir hayatnya Lu Sheng berkata, "Bagaimana mungkin energi pedang itu menjadi sangat kuat?" Yang seketika itu juga membuat Jenderal Zhao sangat terkejut ketika melihat kekuatan dahsyat dari Master Xiao sembari bergumam. Master Xiao Xuan dari Sekte Hongmeng, aku belum pernah mendengar namanya, namun dia menghabisi seseorang di alam Nesken Sol tanpa usaha apapun. Untung saja di saat Tuan Putri ketiga menyuruhku menyambut mereka aku tidak membuang-buang waktuku. Di sisi Master Xiao hanya menatap mayat dari Lu Sheng sembari bergumam. Apa yang menyebabkan kekuatan dari orang itu meningkat secara tiba-tiba? Setelah itu Xing Yue berjalan mendekati Master Xiao sembari berkata, "Karena semua masalahnya sudah selesai, saya mohon semua orang dari Sekte Hongmeng untuk segera pergi dari ibu kota Naga Giok." Lalu Master Xiao berkata, "Jika kami pergi dari tempat ini dan kerajaan Longyan datang untuk membalas dendam, apakah Anda bisa untuk mengatasinya?" Yang seketika itu membuat Xing Yue sangatlah terkejut. Dan Zinu juga ikut menimpali dengan berkata, "Yang mereka cari adalah aku. Jadi aku tetap tinggal di sini ataupun memilih pergi, semua itu adalah urusanku." Lalu Xing Yue menenangkan Zinu sembari berkata, "Kakak senior telah mengorbankan dirinya untuk dinasti Qin. Bagaimana mungkin kita akan membiarkanmu dalam bahaya? Dan aku juga berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres sehingga membuat kerajaan Longyan mengirim utusannya dan melakukan kejahatan seperti itu." Lalu Master Xiao menimpali dengan berkata, "Apakah yang Anda maksud kerajaan Longyan dengan sengaja memprovokasi kita?" Dan Xing Yue berkata, "Menurut yang aku dengar kerajaan Longyan bergerak secara mencurigakan belakangan ini, bahkan mereka telah menyiapkan sebuah ramuan peningkat kekuatan seperti yang diminum utusan bayangan tadi. Sepertinya kerajaan Longyan ingin merampas kekuasaan dari kerajaan lain, dan itu pasti untuk persiapan menghadapi perang takdir nasional." Yang seketika itu membuat semua orang cukup terkejut sekaligus kebingungan tentang apa yang dimaksud dengan perang takdir nasional.
Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.